Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sahabatku yang berbahagia, alhamdulillah saat ini saya berada di dalam Masjid Jami Al-Qibli, salah satu bangunan masjid yang berada di komplek Masjidil Aqsa yang luasnya 14,4 hektar. Nah, saya di dalam Masjid Al-Qibli, tepatnya di sebuah tempat yang disebut dengan Mihrab Zakaria. Di belakang saya nampak ya, Mihrab Zakaria. Mari kita tadabbur surat Ali Imran ayat yang ke 33 dan seterusnya. Ini kisah tentang keluarga Imran, keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat-umat yang lain di masanya. Jemaah sekalian, kita awali ya. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-33 surat Ali Imran. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Jamaah sekalian, di ayat yang ke-33 dan juga 34 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabi Adam alaihissalam, wa Nuhan, dan juga Nabi Nuh alaihissalam, wa ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, melebihi segala umat pada masa masing-masing. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasannya Allah Ta'ala memilih Nabi Adam sebagai makhluk yang pertama, manusia yang pertama yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, di mana Nabi Adam dikenal dengan Abul Bashar, bapaknya umat manusia, bapaknya manusia yang pertama, Abul Bashar al-Awwal. Kenapa dikatakan Abul Bashar al-Awwal? Karena para ulama kita menyebutkan ada Abul Bashar al-Thani. Jadi bapaknya umat manusia yang kedua, siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak manusia yang pertama. Semua manusia pasti nasabnya kembali ke Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa disebutkan Abul Bashar al-Thani? Karena ketika dari masa Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam, itu umat manusia berada di atas tauhid, tidak ada yang berbuat kesyirikan. Perbuatan maksiat ada, tapi tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baru kesyirikan terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, setelah berlalu beberapa generasi. Dan semua sepakat Nabi Nuh alaihissalam itu nasabnya kembali ke Nabi Adam alaihissalam.
Nah, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul yang pertama. Jadi Rasul yang pertama kali yang diutus untuk meluruskan penyimpangan, mendakwahi kaum yang menyimpang adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena kesyirikan terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah utus Nabi Nuh. Berapa lama dakwahnya? Sekitar 950 tahun. Allahu Akbar. Kita tahu bagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah mengajak umat kepada tauhid. Ya subhanallah. Yang beriman tidak banyak, saudara. Ini kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Maka di surat Al-Isra disebutkan, ya, innahu kana abdan syakura. Nuh ini hamba Allah yang banyak bersyukur. Luar biasa ya, padahal diberi kesulitan karena mendakwah, tapi Nuh tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, maka Allah binasakan umat Nabi Nuh dan umat manusia di waktu itu, kecuali beberapa yang menjadi pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Allah kirim air bah, banjir besar di muka bumi ini. Maka binasalah manusia kecuali orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Bahkan istri Nabi Nuh alaihissalam juga putranya Kanaan juga ikut tenggelam di banjir itu. Maka ketika selamat mendarat perahu Nabi Nuh berlabuh, maka umat manusia yang lahir setelahnya semua kembali kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka disebut Abul Bashar As-Sabi. Kemudian Allah memilih wa ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Menarik untuk Nabi Ibrahim, tidak hanya Nabi Ibrahim tapi Ibrahim dan keluarganya. Kenapa? Karena semua Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim itu kembali ke Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Dan keluarganya Allah jadikan sebagai uswah bagi kita semua. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ada uswah yang baik bagi kalian. Kemudian wa ala Imran, dan keluarga Imran. Ya, siapa Imran? Imran ini tokoh ulamanya Bani Israel pada masanya, yang nasabnya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Menariknya apa? Ali Imran, keluarga Imran, tidak hanya Imran sendiri. Allah pilih keluarga Imran alal alamin, melebihi segala umat pada masa masing-masing. Zurriyatan ba'duha min ba'din, sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Tadi saya sampaikan yang maksudnya. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar, maha mengetahui. Subhanallah. Nah, jadi sekalian kita belajar dari ayat yang mulia ini serta nabudi di Masjid Jami Al-Qibli di Mihrab Zakaria, karena nanti kita akan sampai kepada pembahasan tentang Nabi Zakaria. Nah, jadi Allah memilih Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Ya, kenapa disebut Ali Imran? Nah, kita akan belajar karena Imran bukan Nabi, tapi Imran punya keturunan yang menjadi Nabi. Nah, ini menariknya, betapa dahsyatnya tarbiyah pendidikan Imran terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Maka kalau mau belajar bagaimana sukses berumah tangga, maksudnya apa? Kita punya keturunan, di mana keturunan kita lebih baik daripada kita, maka belajar kepada Imran. Disebut di sini wa ali Imran, dan keluarga Imran. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani Imran dan keluarganya yang darinya lahir orang-orang yang terbaik seperti Maryam dan cucunya Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh salehah, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap mudah-mudahan kelak ya kita menjadi buah tutur yang baik untuk anak cucu kita.
sebagaimana doa Nabi Ibrahim, waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya ya, tentang tadabbur surat Ali Imran ayat 33 dan seterusnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.